tekanan darah tinggi itu masalah global. Tapi gimana kalau sebagian solusinya ternyata udah ada di dapur atau mungkin di kebun kita sendiri? Hari ini kita akan bahas bagaimana tanaman seperti rosella dan bawang putih bisa menawarkan harapan baru melalui senyawa kuat yang kita sebut nutraceutical. Pertanyaan ini tuh relevan banget kan? Apalagi sekarang banyak orang mulai khawatir sama efek samping obat-obatan kimia dan mulai mencari alternatif lain dari alam. Jadi, apakah harapan ini beneran didukung oleh sains atau cuma sekedar mitos? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus kenal dulu nih sama musuh yang lagi kita hadapi. Mari kita lihat lebih dekat apa itu hipertensi yang sering banget dapat julukan sang pembunuh senyap. Gampangnya gini deh, hipertensi itu artinya jantung kita dipaksa kerja rodi. 24 jam sehari cuma buat memompa darah ke seluruh tubuh. Coba bayangin aja sebuah mesin yang dipaksa kerja non-stop di atas kapasitasnya. Ya, lama-kelamaan pasti akan ada kerusakan kan? Dan ini yang bikin hipertensi bahaya banget. Karena nggak ada gejala yang jelas, banyak orang sama sekali nggak sadar kalau di dalam tubuh mereka, kondisi ini perlahan-lahan jadi bom waktu yang meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, bahkan sampai gagal ginjal. Coba deh kita resapi angka ini. 1,28 miliar orang. Itu hampir 4 kali lipat populasi Amerika Serikat loh. Menurut WHO, sebanyak itulah orang dewasa di seluruh dunia yang hidup dengan hipertensi. Skalanya benar-benar masif. Nah, di tengah masalah yang sebesar ini, secercah harapan datang dari tempat yang mungkin nggak kita duga, alam itu sendiri. Yuk kita kenalan sama konsep nutraceutical, sebuah konsep di mana makanan bisa menjadi obat. Pikirnya gini aja, kita semua kan tahu kalau jeruk itu bagus buat imunitas karena ada vitamin C-nya. Nah, nutraceutical ini levelnya lebih dalam lagi. Konsepnya adalah kita mengidentifikasi, mengisolasi, dan memanfaatkan senyawa spesifik dari tanaman yang efeknya itu mirip seperti obat. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Kok bisa ya sebuah tanaman mempengaruhi sistem sirkulasi darah kita yang rumit banget? Jawabannya ada di tingkat molekuler, dan ini jujur keren banget. Ternyata, senyawa alami ini nggak cuma punya satu jurus. Mereka nyerangnya dari berbagai sisi. Ada yang kerjanya kayak diuretik, bantu badan buang kelebihan garam sama air. Ada juga yang bisa langsung nyuruh pembuluh darah buat rileks. Nah, sekarang kita bakal bahas salah satu mekanisme yang paling penting. Yuk, kita ikutin alurnya bareng-bareng ya. Jadi, di langkah 1 dan 2, tubuh kita itu secara alami bikin zat namanya angiotensin 2. Nah, lihat di langkah 3, zat inilah yang bikin pembuluh darah jadi sempit. Bayangin aja selang air yang kita pencet, tekanannya pasti naik kan? Nah, disinilah keajaiban alam bekerja. Di langkah 4, senyawa alami seperti flavonoid masuk dan ngeblok enzim AC. Jadi angiotensin 2 gagal terbentuk. Hasilnya, keren banget. Seperti yang bisa kita lihat di langkah 5, pembuluh darah jadi tetap santai dan tekanan darah pun turun. Terus, di mana kita bisa nemuin penghambat ACE alami ini? Mari kita kenalan sama beberapa tanaman jagoan yang udah diidentifikasi oleh para peneliti. Tabel ini nunjukin kalau tiap tanaman itu punya kekuatan super yang beda-beda. Coba lihat rosella, dia ini serba bisa. Dia kerja lewat 3 mekanisme sekaligus, ngehambat AC, jadi diuretik, sama vasodilator. Kalau bawang putih, dia lebih spesialis nih. Kekuatan utamanya adalah sebagai penghambat AC. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita mengubah herbal yang tadinya tradisional ini jadi obat yang terstandar dan bisa diandalkan? Nah, disinilah ilmu pengetahuan modern masuk untuk menjembatani kesenjangan itu. Ini bedanya penting banget ya. Fitofarmaka itu bukan sekedar jamu atau ramuan biasa loh. Ini adalah obat herbal yang udah lolos uji klinis yang super ketat. Sama persis kayak obat-obatan kimia di apotek. Jadi ini tuh jembatan antara kearifan alam dan ketelitian sains modern. Ini dia wujud nyatanya. Produk seperti Tensigar ini mengambil kekuatan alami dari tanaman seperti seledri, lalu mengemasnya dalam dosis yang terukur, teruji, dan konsisten. Jadi, baik pasien maupun dokter punya kepastian atas manfaatnya. Jadi, intinya apa? Intinya adalah kita udah bergerak dari yang tadinya cuma katanya-katanya atau testimoni ke ranah pengobatan alami yang benar-benar berbasis bukti ilmiah. Pertanyaan ini benar-benar membuka wawasan kita soal masa depan dunia medis ya. Seiring sains terus membongkar rahasia alam, apa mungkin apotek di masa depan isinya bakal lebih banyak solusi-solusi hijau yang ampuh dan terbukti? Ini jadi pemikiran yang menarik banget buat kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.